katanya. Baik, saudara-saudara, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Allah kami yang baik, yang terus-menerus memberkati dan memeliharakan kami. Bahkan Engkau terus menuntun kami hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu dan kasih sayang-Mu nyata bagi kami. Hidup kami Kau penuhi dengan rahmat-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau menyediakan solusi atas keberdosaan kami di dalam diri Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, kami boleh bersama beribadah lewat media Zoom ini. Kami menyerahkan semua rangkaian acara kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami. Sehingga apa yang kami baca, dengarkan penjelasan-penjelasan firman-Mu, boleh kami mengerti. Bahkan suasana di tempat kami masing-masing, supaya Tuhan tolong semuanya dalam kondisi yang baik untuk menolong kami menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami semua, berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Shalom, Bang. Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan membahas satu topik berilah dulu PHP, ya pemberi harapan palsu. Ya hari ini kita justru belajar pemberi harapan pasti. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai ayat 30. Bacakan buat kita. Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, pemberi harapan pasti, tentu ini merupakan kerinduan kita. Nah, karena sesungguhnya kita semua memiliki pengharapan. Dan memang seringkali pengharapan itu juga mengecewakan. Karena orang atau lembaga atau pribadi yang memberikan pengharapan itu tidak menepati apa yang dijanjikannya. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan melihat tentang pengharapan yang pasti yang ada di dalam diri Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka saya mengajak kita melihat hal pertama, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah pemberi harapan yang pasti bagi kita.
ya. Tuhan Yesus Kristus adalah pemberi harapan yang pasti bagi kita. Nah, ini sebenarnya menjelaskan saudara-saudara bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, mungkin di lain waktu ada kesempatan bagi kita untuk melihat tentang rancangan Allah ini, bahwa memang dari semula Allah merancang bahwa Yesus itulah yang akan menjadi solusi atas keberdosaan manusia, atas kehancuran hidup manusia yang diakibatkan oleh dosa itu. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pemberi harapan yang pasti bagi kita. Kenapa? Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di ayat 24 tadi dikatakan demikian, saudara-saudara. Nah, orang-orang Yahudi itu kemudian bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, seolah-olah Yesus belum pernah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Padahal sebenarnya dia sudah menyatakannya. Nah, Yesus telah mengatakannya bahwa ia adalah Mesias yang dinubuatkan para nabi itu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-25, saudara, aku telah mengatakannya kepada kamu. Jadi, banyak orang kemudian mencari-cari bagaimana solusi atas keberdosaannya, tapi ternyata Allah sudah menyediakannya. Dan pribadi yang merupakan solusi atas keberdosaan manusia itu telah hadir. Nah, Yesus telah mengatakannya bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan itu. Tentu ini merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Tuhan ya di dalam nubuatan itu, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 5 itu, bahwa akan ada seorang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Ya, terus Tia, lanjut aja ya. Ikuti aja alurnya. Ya. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi Yesus telah mengatakan bahwa ia adalah Mesias yang dinubuatkan itu. Lalu kemudian, kalaupun orang tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, seharusnya di ayat berikutnya dikatakan tadi, perbuatan-perbuatan Kristus ya, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ya, jadi bukan hanya perkataan, lanjut ya, bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Kristus. Jadi bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang bisu, yang tuli, bahkan yang kalau kita lihat berikutnya nanti ada banyak mujizat-mujizat. Kalau dalam konteks Yohanes ini misalnya, bagaimana Yesus dalam perkawinan di Kana itu mengubah air menjadi anggur. Harusnya orang sudah bisa melihat bukan hanya dari perkataan Kristus, tapi juga dari perbuatan Kristus yang menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Allah itu. Nah, lalu kemudian yang kedua dijelaskan dalam konteks kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus adalah pemberi harapan yang pasti. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik. Ya, dia adalah gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Di ayat 11 dikatakan, saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, pasal 10 ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, akan merayakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia sebagai gembala rela mengorbankannya demi kebahagiaan, demi menyelamatkan domba-dombanya. Ini dua hal ditegaskan di sini sebenarnya, saudara, sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan orang bahwa Yesus itu adalah satu-satunya pemberi harapan pasti. Maka dengan demikian, di luar Kristus tidak ada lagi pribadi yang mampu
mampu memberikan pengharapan yang pasti bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara, Yesus itu dalam bahasa yang lain, Yesus itu bukan salah satu juru selamat, tapi Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah satu-satunya pribadi yang telah mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan domba-dombanya. Saya kira kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengalami ini, bagaimana nikmatnya karya keselamatan itu dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kondisi-kondisi kita berubah-ubah, saudara-saudara. Sekalipun mungkin tidak selalu yang terjadi dalam kehidupan kita seperti yang kita ekspektasikan. Tetapi sesungguhnya ada pengharapan yang pasti bagi kita. Ya, secara khusus dalam konteks keselamatan, saudara. Nah, maka bagian kedua dari topik ini, saudara, perlu kita renungkan. Kalau begitu, kalau dari pihak Allah, Allah sudah menyediakan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Nah, apakah kemudian kalau Allah di dalam Kristus telah dengan sempurna menyelesaikan semua karya itu, termasuk dengan kematiannya sebagai harga penebusan atas diri kita, untuk membayar segala dosa dan pelanggaran kita, untuk melunasi hutang kita, nah apakah kemudian secara otomatis semua orang akan mendapatkan manfaat dari karya itu? Atau apakah akhirnya memang semua orang akhirnya memiliki pengharapan yang pasti itu? Saudara, semua agama memberikan pengharapan itu. Ya. Ajaran-ajaran yang diajarkan itu membawa atau membangkitkan harapan orang yang mendengarnya. Tapi bisakah itu menjadi harapan yang pasti? Ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di sini sentral daripada pribadi Yesus itu sebagai sentral dari pengharapan itu harus matang kita pahami. Jadi dia bukan hanya bukan menyatakan dirinya hanya semata-mata dorongan dari emosionalnya mengatakan akulah gembala yang baik, akulah Mesias, bukan. Memang itu sudah dijanjikan bahwa dia adalah Mesias itu, bahkan dia datang dari sorga, jelas itu. Itu maka dia yang sudah pernah dari sorga atau persis sorga, kemudian apa yang dilihatnya di sorga itu disampaikan kepada kita, yang kemudian menjadi pengharapan bagi kita. Dan segala yang dibutuhkan untuk itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, maka bagian kedua, saudara, yang perlu kita lihat di sini adalah, lanjut ya, siapakah yang memiliki pengharapan yang pasti itu? Ya. Kalau dari pihak Allah sudah diselesaikan, lalu siapakah yang kemudian memiliki pengharapan yang pasti itu? Nah, orang yang akan memiliki pengharapan pasti itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, merekalah yang memiliki pengharapan yang pasti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, ini satu-satunya syarat yang kemudian diminta oleh Allah dari kita, supaya akhirnya kita menikmati dampak dari karya itu. Supaya kita akhirnya memiliki pengharapan yang pasti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, lanjut ya. Mereka yang tidak percaya bukan domba-domba Kristus. Nah, di ayat 26 yang kita baca tadi, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, atau mereka yang berada dalam kebimbangan, tidak memiliki pengharapan yang pasti. Saudara, itu ya Yesus sudah bolak-balik menunjukkan kuasanya, begitu ya, bukan hanya 1-2 kali. Lalu kemudian pengajarannya, mereka mengakui dia pengajarannya berbeda dari ahli-ahli Taurat, dia penuh dengan kuasa. Tetapi mereka masih dalam kebimbangan. Artinya apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, paling tidak sampai ayat ini kita baca di sini bahwa orang-orang Yahudi tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka tentu tidak memiliki pengharapan yang pasti.
Lalu mereka yang percaya kepada Kristus disebut sebagai domba-domba Kristus. Ya, lanjut. Nah, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai domba-domba Kristus. Di ayat 26 dan 27 tadi dikatakan demikian, ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Itu tadi kepada orang Yahudi itu yang tidak percaya atau masih bimbang tentang Yesus sebagai Mesias itu. Lalu di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, ini yang diminta oleh Tuhan dari kita, saudara-saudara. Nah, harus percaya kepada Kristus, maka orang yang percaya kepada Kristus itu, yang akhirnya memiliki pengharapan yang pasti itu, diberi gelar atau predikat sebagai domba. Ya. Jadi ini akhirnya karena konteksnya adalah gembala, maka ya kita dikatakan sebagai domba-dombanya. Nah, Kristus sebagai gembala, kita dombanya. Dan gembala dengan domba, kalau kita hubungkan mulai dari ayat di atas itu, Yesus sebagai gembala yang baik, itu memiliki hubungan yang sangat-sangat akrab dengan domba-dombanya. Maka tadi dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, kenapa kemudian domba-domba itu mengikut Kristus? Tentu itu diawali oleh percaya imannya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai domba-domba Kristus. Nah, maka mari kita lihat saudara, kata percaya ini next sudah sangat umum kita dengarkan. Nah, di dalam hubungannya dengan keselamatan, di dalam hubungannya dengan akhirnya kita mendapat pengharapan yang pasti itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan percaya di sini, saudara-saudara? Nah, percaya yang pertama adalah mengetahui siapa Tuhan Yesus. Jadi iman kita bukan iman yang buta, saudara. Ada pondasinya, knowledge-nya, dan notisnya. Tahu siapa itu Tuhan Yesus. Maka tidak bisa orang mengatakan, aku percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Lalu ketika ditanya, siapa rupanya Tuhan Yesus itu? Lah, penting kali rupanya itu. Nah, nggak bisa begitu. Harus tahu siapa Tuhan Yesus, paling tidak seperti dalam pengakuan iman rasuli kita itu ada pemahaman dasar tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dikandung oleh Maria, ya, perawan Maria, ya, kemudian lahir, kemudian dia menderita, mati di kayu salib. Itu poin penting, bukan hanya mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kemudian. Ya, kelak akan datang. Jadi, tahu siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu maka iman itu ya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, itu pentingnya kita belajar, baik membaca Alkitab ataupun mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya kita tahu siapa Yesus itu. Jadi ada unsur pengetahuannya. Lalu kemudian yang kedua, B, adalah meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jadi dari apa yang kita tahu, harus diikuti dengan keyakinan. Saudara, kalau bicara tentang tahu siapa Tuhan Yesus, ya banyak orang yang tahu. Tokoh-tokoh agama di luar agama Kristen tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, bahkan iblis pun tahu siapa Yesus. Nah, masalah berikutnya adalah apakah kemudian yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat? Atau hanya kita katakan itu salah satu juru selamat. Oh, itu juru selamat betul, tapi itu hanya untuk orang Kristen. Meyakini bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari dosa dan kematian itu. Lalu berikutnya, saudara, ya, jadi kalau digambarkan ini sebenarnya seperti segitiga sama sisi. Jadi pertama itu
ada unsur pengetahuan, ada unsur keyakinannya. Lalu yang ketiga atau C, nah di sana ada penting bagi setiap kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, unsur fidusianya, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Jadi harus sampai kepada mempercayakan diri, jadi yakin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus sampai kepada mempercayakan diri. Nah, mempercayakan diri ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal. Nah, yang pertama, berserah kepada Tuhan Yesus. Orang yang katanya beriman kepada Tuhan Yesus itu, setelah dia tahu siapa Yesus, dia yakin siapa Yesus, maka berikutnya, dia harus menyerahkan dirinya secara totalitas, secara keseluruhan kepada Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tidak mengandalkan kemampuannya, apakah perbuatan baiknya, kesalehannya. Kenapa, saudara? Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menolong kita. Itu dampak tragis daripada dosa itu. Bahwa kita sudah mati, ya, oleh karena dosa itu. Maka dosa itu yang sedemikian menghancurkan kehidupan kita, tidak mampu berbuat satu pun yang baik di hadapan Tuhan. Tentu menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standarnya manusia. Nah, maka nggak boleh lagi mengandalkan kekuatan buat baik begitu. Lalu aku bisa nanti diperhitungkan akan mendapatkan pengharapan pasti. Tidak bisa. Maka harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara, di dalam mempercayakan diri ini, tidak hanya cukup menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian ada kerelaan. Ya, membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti makanan, selezat apapun makanan yang dihidangkan di meja, kalau kita tidak pernah mengambil makanan itu, memasukkannya, ke dalam mulut kita, lalu kita kunyah-kunyah, kita telan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari makanan itu. Demikian pentingnya juga menerima Tuhan Yesus. Allah di dalam Kristus, tadi kita sudah lihat bahwa dia telah dengan sempurna mengerjakan karya keselamatan itu. Dia sebagai Mesias telah menggenapi itu. Hutang dosa kita, saudara, semua telah diampuni. Ya, dosa kita sudah diampuni, hutang dosa kita telah dibayar lunas. Nah, maka sekarang permasalahan manusia bukan lagi permasalahan dosa, saudara. Kenapa? Karena dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Nah, maka sekarang masalahnya adalah apakah kita beriman dalam artian menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka bisa simpulkan begini. Dosa terbesar manusia yang akhirnya membuat dia harus dihukum di neraka adalah karena ketidakmauannya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Saudara, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus bersyukur, ya karena kita juga sudah mengalami nikmatnya mempertuhankan Tuhan Yesus. Kita bersyukur betapa nikmatnya, betapa bahagianya memiliki Allah yang kita sebut Bapa karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, ya, disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan di sana. Begitu seseorang dalam hidupnya, maka statusnya dirubah, bukan lagi manusia berdosa. Tetapi pada saat itu juga, dia adalah anak Allah. Saudara, status sebagai anak Allah itu tidak akan diubah-ubah oleh Tuhan. Bukan karena nanti saudara misalnya, atau kita, atau saya misalnya, oke, sudah hari ini terima Tuhan Yesus, lalu besok melakukan satu kesalahan, lalu kemudian hilang status saya sebagai anak Allah. Bukan demikian, saudara.
Topik ini barangkali perlu dilanjutkan juga nanti untuk memberikan argumentasi dari ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan betapa pastinya keselamatan Kristus dalam kehidupan kita itu akan memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Tadi di awal kita belajar bahwa Yesus itulah satu-satunya pribadi yang mampu memberikan pengharapan yang pasti itu. Nah, sekarang kita membuka hati menerima Tuhan Yesus, maka Dia, si pemberi pengharapan yang pasti itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita pun akhirnya memiliki pengharapan yang pasti. Dalam nats yang lain, saudara, dikatakan bahwa Yesus, dan Yohanes 5 dikatakan ayat 11 itu, ya, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, maka kalau seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus, harus kita pahami, saudara, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu serta-merta akan menghadirkan hidup yang kekal itu bagi kita. Ya. Jadi Yesus itu, kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6 itu adalah hidup. Ya. Lalu kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 itu, di dalam dialah hidup yang kekal itu. Nah, lalu kalau saya membuka hati, saudara membuka hati, menerima Tuhan Yesus, maka pada saat itu juga bersamaan dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, maka hidup yang kekal itu pun menjadi milik kita. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sebenarnya yang kita terima adalah hidup. Tetapi karena hidup itu bernilai kekal, yang tidak akan mungkin hilang, maka diberi kata keterangan yang kekal. Jadi kata-kata ini perlu kita perhatikan, supaya jangan kacau teologi kita nanti. Ya. Jadi kalau Yesus itu datang dari sorga, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kalau dia hanya memberikan pengharapan yang mudah-mudahan, nah maka sia-sialah karya itu, saudara. Tetapi Yesus kita tidak seperti itu. Dia datang dari sorga, dia menjadi manusia, sama seperti kita. Dia kemudian menanggung kelemahan-kelemahan kita, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi, saudara. Untuk memberikan pengharapan yang pasti. Ya, jangan salah di sini, jangan salah pemahamannya. Nah, itu bagian kedua, saudara. Jadi, siapa yang memperoleh pengharapan yang pasti itu? Siapa yang memiliki pengharapan yang pasti itu? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti dia sampai kepada tahap membuka hati menerima Tuhan Yesus. Maka kalau kita hubungkan dengan Wahyu 3:20, saudara, menerima Tuhan Yesus berarti mempersilahkan Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Saudara, ini penting bagi kita. Jangan katakan, aku sudah dibaptis, aku sudah naik CD, aku anggota majelis, aku pelayan, aku alumni sekolah teologi terkenal. Saudara, kalau tidak terima Tuhan Yesus, berarti hidup yang kekal itu belum menjadi milik saudara. Bagian ketiga dari firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pengharapan yang pasti, yang bagaimana yang dijanjikan Kristus kepada kita. Ya. Pengharapan pasti yang dijanjikan Kristus kepada domba-dombanya. Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah mereka, domba-dombanya itu, orang yang percaya, orang yang menerima Kristus itu dalam kehidupannya, mereka diberi hidup yang kekal. Saudara-saudara, sekali lagi perhatikan ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa hidup kekal itu adalah pemberian. Hidup yang kekal itu adalah anugerah. Tidak diperoleh seseorang karena perbuatannya. Ya. Pengertian anugerah itu, saudara, ya, pemberian cuma-cuma dari Allah yang superior kepada manusia
yang inferior, di mana manusia tidak memiliki kelayakan untuk menerima. Jadi kalau saudara menganggap saudara layak diselamatkan, saudara salah. Ya. Tidak ada kelayakan kita untuk menerimanya. Itulah maka sebabnya itu dikatakan anugerah. Maka anugerah itu lahir dari Allah, tergerak dari hati Allah, diberikan kepada kita. Nah, saudara, kata-kata ini harus meyakinkan kita tentang pengharapan yang pasti itu. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, mereka diberi hidup yang kekal. Lagi saya katakan, hidup yang kita terima dan menerima Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Bukan hidup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Bukan. Selama-lamanya, kekal. Jadi tidak benar kalau ada pengajaran mengatakan keselamatan bisa hilang. Kalau keselamatan bisa hilang, saudara, berarti tidak ada pengharapan yang pasti. Tetapi sekali lagi, Kristus datang ke dunia ini. Dia menderita, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Saudara, mari kita renungkan dalam-dalam. Jadi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sudah diberi hidup yang kekal itu. Lalu yang kedua, pengharapan pasti yang dijanjikan Kristus kepada kita, domba-dombanya. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ini kata menarik saudara dikatakan tadi. Dan mereka pasti, nah ada kata pasti di sini. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau tadi Allah sudah di dalam Kristus sudah menganugerahkan hidup yang kekal itu kepada kita, maka bagian kedua ini ada jaminannya tidak akan binasa, tidak akan dihukum di neraka. Saudara, betapa membahagiakannya pengharapan itu. Betapa menyenangkannya pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Betapa pastinya pengharapan di dalam Kristus itu. Betapa bahagianya kita memperoleh janji yang indah ini. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu terakhir dikatakan, tidak ada yang mampu merebut mereka dari tangan Allah Tritunggal itu. Ayat 28 sampai ayat 30 dikatakan, ya sekali lagi saudara, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini misalkan, ini saya kasih contoh, ya. Ini kita, saudara-saudara, ya. Lalu Yesus menggenggam kita, ya. Lalu kemudian tadi 29 dikatakan bahwa Allah Bapa pun menggenggam dia. Domba-domba ini, orang yang percaya ini. Lalu dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, siapa yang bisa merebut kita dari genggaman Allah Tritunggal ini, saudara? Ya. Apakah iblis bisa merebut kita dari sini? Tidak. Iblis itu jauh di bawah kuasa Allah, saudara. Ya. Tidak ada yang bisa merebut kita dari sini. Lalu atau apakah kalau kita berdosa kemudian lalu tangan Allah ini kemudian kepanasan lalu mulai terbuka lalu kita bisa loncat begini? Tidak, saudara. Tidak lebih hebat dosa kita itu daripada kuasa Allah. Tidak lebih hebat kuasa dosa kita daripada kuasa kasih Allah itu. Maka ketika kita sebagai anak Allah yang sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka Allah Tritunggal itu menggenggam kita. Dan seorang pun tidak mampu. Ini jaminan, saudara. Pengharapan yang pasti, saudara. Itu maka kalau kita baca nanti dalam Roma pasal 8 itu tentang keyakinan iman, itu sangat-sangat menyejukkan. Tidak ada yang bisa merebut kita. Nah, apakah Allah kemudian
Tidak. Apakah Yesus yang seperti? Tidak. Apakah kesusahan? Tidak. Ya, tidak ada yang mampu merebut kita dari genggaman Allah Tritunggal ini. Saudara, tiga hal ini menjelaskan ya betapa pastinya pengharapan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu kalau kita gali ayat-ayat firman Tuhan yang lain, ya banyak lagi yang menjelaskan betapa pastinya pengharapan kita tentang keselamatan itu di dalam diri Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, maka pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, benarkah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kembali kepada poin yang tadi. Apakah kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Seandainya ada orang yang bertanya, kapan saudara menerima Tuhan Yesus? Atau bagaimana, bisa nggak jelaskan kepada saya kalau misalnya ada orang bertanya, bagaimana menerima Tuhan Yesus itu? Nah, saudara sudah pernah menerima Tuhan Yesus? Saya tadi sudah jelaskan, menerima Tuhan Yesus berarti membuka hati, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan Juru Selamat pribadi kita. Maka ketika kita menerima Kristus, maka keselamatan itu, hidup yang kekal itu, sekarang bersamaan dengan hadirnya Kristus dalam kehidupan kita, maka hidup yang kekal itu pun menjadi milik kita. Maka kita diberi hidup yang kekal, tidak akan binasa, tidak akan dihukum, dan tidak ada yang mampu merebut kita dari tangan Allah Tritunggal. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saya mengajak saudara yang sudah pernah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Bersyukurlah bahwa sekarang saudara dan saya bukan lagi manusia berdosa. Bukan lagi orang-orang yang dimurkai, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang kelak pasti akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu adalah pengharapan yang sedemikian agung dan luar biasa, pengharapan yang pasti dalam diri Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meragukan itu, saudara. Apakah oleh karena kelemahan-kelemahan saudara selama ini tidak menunjukkan jati diri sebagai anak Tuhan? Tapi yakinilah bahwa firman Tuhan yang telah kita pelajari meneguhkan, menguatkan kita. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus telah diberi hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya karena Allah Tritunggal menggenggam kita. Dasar keselamatan kita bukanlah kesetiaan kita, bukanlah kasih kita, tetapi kesetiaan Allah dan kasih Allah terhadap kita. Bagi saudara-saudara yang belum pernah membuka hati secara pribadi, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara, saya ajak saudara untuk boleh merenungkan kembali kehidupan saudara. Ingatlah bahwa saudara dilahirkan, dikandung di dalam dosa. Tidak ada satupun kemampuan saudara, kemampuan kita untuk menyelamatkan diri kita. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus karena Dia telah rela mati menggantikan saudara di kayu salib. Dan mohonkanlah saat ini pengampunan daripadanya. Berdoalah
Nyatakanlah segala dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Sejauh yang dapat saudara ingat, dengan penuh penyesalan, mohonkanlah pengampunan daripadanya. Saya berikan waktu bagi saudara untuk berdoa sejenak. Dan kini bukalah hatimu kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mau menerima Tuhan Yesus, ikutilah doa saya. Dengan sungguh-sungguh berdoa di dalam hatimu. Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah rela mati menggantikan aku di kayu salib. Akulah seharusnya yang dihukum di kayu salib itu. Akulah seharusnya yang menderita penderitaan yang tragis itu. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau rela menggantikan aku. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, aku membuka hatiku kepadamu. Masuklah Engkau ya Tuhan Yesus ke dalam hatiku. Ke dalam segenap kehidupanku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rajaku. Engkaulah Juru Selamat pribadi. Teguhkan dan kuatkanlah aku. Supaya aku setia mengikut Engkau. Seumur hidupku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Di masa-masa Prapaskah ini, Engkau membawa kami kembali kepada perenungan akan besarnya cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau yang adalah Mesias itu, yang kini menjadi gembala bagi kami, yang telah dengan rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami untuk menyelamatkan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami dihangatkan kembali akan karya yang ajaib itu. Bahkan kami diteguhkan kembali dengan pengharapan yang pasti terhadap janji-janji Tuhan, khususnya tentang keselamatan itu bagi kami. Tuhan, biarlah kami menghidupi karya keselamatan itu. Dan biarlah kami terus mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami tertuju kepada pengharapan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Sehingga sekalipun dalam kehidupan kami di dunia ini banyak mengalami tantangan, banyak mengalami penderitaan, bahkan mungkin perlakuan yang tidak adil dari dunia ini. Tapi kuatkanlah kami berpengharapan kepada pengharapan yang pasti yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam diri Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, syukur kepada-Mu. Amin.